Membeli rumah seringkali kayak mimpi, apalagi buat teman-teman yang gajinya pas-pasan. Banyak yang berpikir, gimana caranya punya rumah sendiri? Gaji segini aja masih susah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi insya Allah bukan hal yang mustahil kok. Dengan perencanaan yang matang, disiplin, dan strategi yang tepat, insya Allah teman-teman bisa mewujudkan impian untuk punya rumah sendiri meskipun penghasilan belum besar. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan yang jelas. Kita perlu tahu nih, rumah seperti apa yang mau dibeli, di mana lokasinya, dan berapa kisaran harganya. Nggak perlulah mikir beli rumah mewah di pusat kota, apalagi kalau baru mulai meniti karir. Pilih saja rumah yang sesuai dengan kemampuan finansial kita, misalnya aja rumah subsidi dari pemerintah, atau rumah di pinggiran kota yang harganya lebih terjangkau. Dengan begitu, target yang mau kita capai lebih realistis dan tidak terlalu membebani keuangan. Setelah tahu rumah impian yang mau dibeli, teman-teman perlu mulai menabung untuk uang muka atau down payment yang sekian persen dari harga rumahnya. Memang terasa berat, tapi kalau teman-teman mulai menabung secara rutin tiap bulannya, mudah-mudahan akan terkumpul juga. Coba sisihkan sebagian gaji khusus untuk tabungan down payment ini dan jangan diambil-ambil kecuali kalau nanti untuk beli rumah. Teman-teman juga bisa mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan kerja sampingan atau bisnis kecil-kecilan, supaya down payment-nya bisa terkumpul lebih cepat. Selain menabung, teman-teman juga harus pintar mengatur pengeluaran. Coba dievaluasi lagi pengeluaran mana nih yang bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Misalnya aja kurangi jajan di luar, nongkrong, atau belanja barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan, atau daripada beli terus di luar ya bawalah makanan dari rumah. Setiap rupiah yang bisa dihemat, sebaiknya dialihkan ke tabungan rumah. Kalau teman-teman konsisten, pengeluaran yang tadinya kecil-kecil itu lama-lama bisa menjadi penghematan yang lumayan. Jangan lupa juga untuk mencari informasi tentang program-program bantuan atau fasilitas pembiayaan rumah dari pemerintah maupun bank. Sekarang ini ada banyak program KPR subsidi yang memang ditujukan untuk teman-teman dengan penghasilan menengah ke bawah. Syaratnya pun biasanya lebih ringan dan suku bunganya lebih rendah daripada KPR konvensional. Selain itu, penting juga untuk menjaga riwayat kredit tetap baik. Bank biasanya akan mengecek catatan kredit kita sebelum menyetujui pengajuan KPR. Jadi pastikan teman-teman tidak punya tunggakan utang atau cicilan yang berlebihan. Kalau ada utang, usahakan segera dilunasi supaya skor kreditnya tetap bagus. Dengan begitu, peluang pengajuan KPR disetujui jadi lebih besar. Sekarang pertanyaannya gimana nih? Strategi menabung agar down payment rumah bisa terkumpul lebih cepat. Ada beberapa cara nih. Pertama-tama, teman-teman sebaiknya membuat rekening khusus untuk tabungan down payment rumah tersebut. Jadi, setiap kali menerima gaji, langsung disisihkan ke rekening yang berbeda itu supaya tidak terpakai untuk kebutuhan yang lain. Dengan begini, teman-teman bisa lebih disiplin dan tidak tergoda untuk menggunakan uang tabungan down payment tersebut untuk keperluan lainnya. Kedua, tentukan target waktu dan jumlah yang ingin dikumpulkan. Misalnya teman-teman ingin mengumpulkan down payment sebesar 30 juta dalam waktu 2 tahun. Berarti tiap bulan harus bisa menabung sekitar 1,25 juta. Dengan target yang jelas, teman-teman bisa lebih termotivasi dan bisa mengukur kemajuan tabungan setiap bulannya. Ketiga, coba cari penghasilan tambahan. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu luang untuk kerja sampingan seperti menjadi freelancer, jualan online, atau menawarkan jasa sesuai keahlian. Penghasilan tambahan ini bisa langsung dialokasikan ke tabungan down payment rumah sehingga target bisa tercapai lebih cepat. Keempat, lakukan evaluasi dan penghematan pengeluaran. Teman-teman bisa mulai mencatat semua pengeluaran bulanan, lalu cari tahu mana saja yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Misalnya, kurangi kebiasaan makan di luar, belanja barang yang nggak penting, atau langganan layanan yang jarang dipakai. Semua penghematan tersebut harus dialihkan ke tabungan down payment ini. Selanjutnya, manfaatkan bonus atau THR. Kalau kalian serius mau beli rumah, teman-teman sebaiknya menyisakan atau bahkan semuanya ya bonus tahunan dan THR itu dimasukkan saja ke tabungan down payment rumah. Dengan begitu, tabungan bisa terus bertambah secara signifikan tanpa harus mengurangi kebutuhan bulanan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mempertimbangkan investasi jangka pendek yang relatif aman, seperti deposito atau reksadana pasar uang. Hal ini
bisa membantu menambah jumlah tabungan down payment asalkan teman-teman tetap memperhatikan resikonya dan memilih produk yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Agar proses mengumpulkan dana untuk membeli rumah dan bisa mengumpulkan down payment rumah, ini kita juga penting untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pengeluaran bulanan kita. Berikut adalah beberapa jenis pengeluaran yang biasanya bisa dikurangi. Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi dan gaya hidup seperti makan di luar, ngopi di kafe, atau pesan makanan online. Karena ini sebenarnya pengeluaran yang bisa lumayan besar kalau ditotal-total dan sering kalian lakukan. Cobalah lebih sering masak di rumah. Selain itu, hindari belanja barang-barang konsumtif seperti pakaian, gadget, atau aksesoris yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya, hematlah penggunaan listrik, air, dan internet, karena ini juga bisa membantu kita untuk menghemat uang. Matikan alat elektronik kalau tidak digunakan dan cabut dari stop kontaknya supaya tidak terus-terusan menarik listrik. Kemudian pilih juga paket internet yang sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi paket telepon atau data seluler kalian dan pilih yang paling efisien dan sesuai dengan pemakaian. Selanjutnya, hindarilah cicilan dan utang konsumtif. Hindari mengambil cicilan baru untuk barang-barang konsumtif seperti gadget, kendaraan, atau barang elektronik. Kalau kalian sudah kadung memiliki utang konsumtif, prioritaskan untuk melunasinya supaya tidak terus-terusan terkena bunga dan tidak membebani keuangan bulanan. Meskipun kalian sedang berhemat dan juga menabung untuk beli rumah, tapi tetap siapkan dana darurat supaya nanti kalau ada apa-apa, kalian tidak perlu memecah tabungan down payment rumah tersebut ketika ada kebutuhan mendadak. Dengan strategi-strategi di atas, insya Allah kalian bisa mengalokasikan uang yang lebih banyak untuk menabung down payment rumah. Disiplin memang menjadi kunci utama supaya target ini bisa tercapai lebih cepat. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!